Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa izzatin ilaihi sirri Allah siri fisiri wa sifatin wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam rangka meluruskan perjalanan rohani kita kepada Allah dengan mencapai titik Tuhan dalam kesempurnaan hidup menjadi hayatnya Allah, perlu kita mengalami tanjakan-tanjakan rohani. Bisa jadi tanjakan itu diterima oleh akal dan bisa jadi tidak diterima oleh akal, apalagi nafsu dan keraguan-raguan. Untuk menghilangkan itu kita harus menuju kebenaran Allah, yang mana kebenaran ini adalah kenyataan yang akan dialami dalam masa fana. Masa fana ada dua, dalam ibadah dan dalam ilmu. Dalam ibadah menjalankan kodrat ayat sampai mendapatkan leburnya ayat menjadi kodrat. Kodrat terasa menjadi sir dan hayat terlihat berwujud. Kodrat yang kedua adalah ilmu, mengetahui rahasia di dalam rahasia, bertajalli pandang dan bergerak dalam aras, timbul rasa. Ini juga akan menjadikan suatu peningkatan kepercayaan yang lebih kuat. Tapi kalau kita sama sekali pendalaman pemahaman ini sedikit, mengakibatkan derajat rohani kita rendah, kemuliaan rohani kita mengecil. Ini kejaran rohani akan dikalahkan oleh akal kita. Kenapa? Yang dikatakan membesarkan rohani ini adalah dengan memperjalankan. Dengan apa? Dengan kita merasakan dan tunduk, patuh dan taat akan perjalanan rohani tadi. Karena kita tidak bisa timbulkan sesuatu makna. Wallahi bikulli syai'in alim. Hanya aku yang tahu apa yang akan terjadi di dirimu. Ini sesuatu yang tidak bisa kita ambil kesimpulan kecuali kita menikmati langkah demi langkah yang akan dilalui oleh rohani tadi. Setelah kita matikan HP ini, kita pulang, maka rohani bertanya kepada jasmani, jasmani bertanya juga kepada rohani, kamu zahirnya siapa? Pertanyaan ini akan terjadi dengan kebimbangan hati kita. Ini yang tidur siapa? Yang ngantuk siapa?
Yang bangun siapa? Yang hidup siapa? Pertanyaan ini akan lahir setelah kita memeluk seekor kucing tidur. Seandainya kucing itu bisa bicara, dia selalu bertanya, tidur di mana Pak? Jadi kasur lah kata kita sama kucing. Ya sama lah Pak. Kok sama? Kamu kan kucing, saya enggak. Kalau enggak sama, jangan sama tempat tidur kita. Nah, kira-kira kita ini tidur di mana? Nah, begitu kan? Ini diakibatkan apa? Rohani kita tidak pernah bergerak di dalam beribadah atau dalam menjalankan hidup. Jadi kita tidak tahu pelana yang dipasangkan dalam sebuah delman itu kita tidak memakai, tapi kita jadi seekor kuda yang tidak berpelana, itu lari-lari di jalan. Itu bukan sebuah keindahan, orang akan takut memaknai hidup kita. Nah, tapi kalau kita sudah melengkapi syariat yang berhakikat Allah, maka pandangan itu akan berubah. Yang memandang itu juga rohani. Rohani orang lain ke diri kita setelah kita mengalami. Nah, sekarang kita lihat di dalam perhitungan mujahadah atau perjuangan, banyak jemaah itu mengalami benturan. Benturannya apa? Kok nggak sampai-sampai Bu ya? Satu. Yang kedua, kadang ingat, kadang lupa Bu ya. Nah, yang ketiga, kok saya menetapkannya kok nggak pas-pas aja Bu ya? Ragu aja saya. Nah, yang keempat, sebetulnya apa ini Bu ya? Yang kelima, kalau bisa yang betul yang mana Bu ya? Nah, itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan tugas seorang mursyid itu untuk apa? Mengawal dan memandu orang berilmu. Apa yang dia kawal? Pandangan. Apa yang dia pandu? Jalan. Maka bergeraklah. Tapi kalau pandangan ini belum memenuhi syarat, ini dinamakan makom. Pandangan terhadap syariat, hakikat, tarikat, marifat ini tidak pada tempatnya, atau kemampuan daya pandang batin itu belum mencapai kesempurnaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hadas yang ada di pandangan tersebut. Coba kalau kita di rumah lampu mati, kita pakai senter. Tahu kita dinding setelah kita senter. Nggak mungkin dinding itu berubah menjadi pohon kalau memang senter itu, dinding itu yang disenter. Artinya apa? Batin dari pandangan yang bernama An-Nur tadi, batin dari pandangan yang bernama An-Nuru tadi, itu dia mengalami hadas yang tinggi karena terbiasa melihat yang tidak Allah suka. Yang nikmat bagi kita belum tentu nikmat bagi Allah. Nah, perkara pandangan ini jarang diperhatikan oleh guru-guru makrifat, yang malah makrifat disuruh kita memastikannya dengan nekat. Ini namanya marifatur takbur, ya. Marifat takbur, karena dengan iktikad jadi. Ini juga dikerjakan oleh maling yang tidak pernah latihan lompat 3 meter. Begitu dikejar polisi, dia bisa lompat pagar rumah orang 3 meter tanpa latihan. Atlet bertahun-tahun dimodali nggak juga sampai 3 meter. Kalau kemampuan dibatil juga ada, karena Allah mengabulkan permintaan baik dan buruk karena sayangnya. Tapi apakah kita bisa berpihak kepada kekuatan keburukan? Yaitu dengan nekat, tidak beriktikad. Kenapa? Karena pandangan batin kita itu lumpuh untuk melihat suatu kenyataan membatalkan syariat tadi. Karena akhirnya daya itu tidak mempengaruhi kita. Kita kan melihat dulu baru terangsang, betul tidak?
baik terangsang yang baik maupun terangsang yang buruk. Nyali itu dari pandangan. Pandangan itu kekuasaan Allah. Sekarang yang akan menguasai tujuan yang dilatih ini dia tidak mampu menguasai. Kenapa? Karena dia kotor. Maka kita wajib mensucikan pandangan itu lagi. Kenapa? Karena sudah terbawa sekian puluh tahun. Ya. Dikatakan dalam diri bernama bani, diri batin, tapi begitu disusukan ibu jangan diharap bernama bani lagi. Bani itu sudah masuk ke dalam yang tidak menyusu, yaitu yang akan kembali kepada diri kembali. Tapi kita terlena di alam yang disusui gaya hidup kita, sehingga sifat-sifat yang dimuliakan Allah, rasa dan melihat ini menjadi terhadas. Kalau yang lain masih ada kodrat alam, sama ya sami'un, ya kan, kodrat ya qadirun, hayat ya hayyun. Tapi yang bergejolak di muka bumi ini, yang berwaris akan Allah adalah pandangan dan suara. Itu juga sudah dipelajari. Tapi apakah itu kodrat-kodrat yang dituju oleh mujahadah atau pandangan batin ini bermasalah? Tidak. Bermasalahnya setelah pandangan itu tidak mampu. Ini yang membuat keluhan. Bukan Allah mempersulit kita, bukan Allah menzolim kita, tapi kita tidak mampu karena pandang itu melemah, baterainya lemah senter itu. Bisa jadi ulama itu mirip hantu. Kenapa? Dilihat putih-putih pakai sorban kita kabur, rupanya seorang ulama pulang di masjid. Inilah contohnya. Yang mata batinnya enggak berfungsi. Kenapa? Berhadas. Maka kita bersihkan. Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, ini adalah kenyataan yang banyak dialami oleh jamaah di saat peningkatan perjalanan rohani, yaitu terganggunya sinyal batin. Sinyal batin ini adalah pandangan yang berhadas. Nah gitu, pandangan yang berhadas. Hadasnya apa? Ya seperti itu yang selama hidup kita pakai. Bayangkan aja berapa lama kita suka melihat yang Allah tidak suka. Ini dinamakan an-nur. An-nurnya ini kena batin, cahaya batin. Yang batin yang ada dalam cahaya pandangan tadi. Ini yang membuat kita diarahkan kepada yang lain. Contohnya kita sholat. Kalau kita sholat, kebanyakan yang diisi oleh iblis itu atau setan itu adalah pandangan yang kosong, yang mana seluruh perbuatan hakikat kita tidak bisa melihat karena tidak tersambung, karena batin an-nurnya, batin cahaya pandangan itu tidak hidup. Akhirnya kita mengalami kekosongan pikiran, kekosongan pandangan. Akhirnya pandangan itu diisi oleh syaitan, diisi oleh iblis. Akhirnya kita berpikir kepada yang lain. Nah, makanya kita harus membersihkan 4 kodrat pandangan. Bukan perbedaan, tetapi tidak terlatih dengan yang 4 tadi. Tidak terlatih melihat makna di syariat. Tidak terlatih merasakan rasa di hakikat. Tidak terlatih memperjalankan yang namanya wujud kepada maujud, tarekat. Dan tidak terlatih melihat sebuah wujud itu berbeda dengan wujud yang aslinya. Itu ma'rifat. Jadi syariat hakikat tarekat ma'rifat adalah satu komponen yang dilihat dari cara 4 penglihatan yang dihalalkan di dalam Islam. Ini yang membuat kita terbentur para jemaah dalam bertauhid. Jadi bukan sebuah kesalahan saja
pusat kesalahan itu ada di pandangan tadi. Nah, inilah makanya terjadi amalan taharoh makom. Kalau taharoh qalbi, dia membersihkan qalbi, tempat Allah bersemayam. Tapi tempat Allah bertajali ini masih kotor. Ma'rifatullah, yang bermarifat itu kan Allah yang menyaksikan kita. Contoh, kita dahulunya tidak ada, sekarang kita ada, terlihat. Kenapa terlihat? Karena tidak satupun yang bersembunyi dari pandangan Allah, makanya terlihat. Selagi kamu terlihat, Allah itulah nyawamu. Karena apabila Allah tutup mata, baru tutup mata kita. Zahir yang terlihat, naik haji di situ. Tapi kalau pandangan kita ini yang empat, cara memandang hakikat Allah itu dengan cara yang empat tadi tidak kita mampu. Itu karena apa? Karena ada hadas di batin an-nur tadi. An-nur kepada syariat, an-nur kepada hakikat, an-nur kepada tarikat, dan an-nur kepada ma'rifat. Cara melihat itu rendah. Jadi kalau Allah di alam tarikat, kita nggak bisa amal. Soal tajali ke tajali kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena ilmu makom an-nur ta'rekoh kita itu mati atau lemah. Kita ingin melihat wujud yang marifat itu seperti apa, diri yang dilihat dengan makom marifat, nggak bisa. Kenapa? Karena makom daripada pandangan makrifat itu batinnya berhadas. Ini yang membuat kita menjadi terlambat untuk menikmatinya. Dan ini sangat penting para jemaah sekalian. Kita ingin melihat syariat, ada caranya. Syariat itu apa? Ada zahir, ada batin. Jadi bagaimana kita cara melihat bahwasanya yang kita tuju itu adalah batin, tapi yang terlihat zahir. Yang kita tuju zahir, kelihatan juga yang batin. Kenapa pandangan kita nggak bisa mondar-mandir? Kenapa kita nggak bisa menikmati itu? Karena batin dari pandangan itu adalah berhadas. Begitu juga hakikat. Hakikat itu kan rasa. Nah, setelah datang kajian, begitu kita diperintahkan, nggak berasa-berasa dia. Kita pandang hakikat yang disuruh oleh guru kita, kita tatap. Harusnya dia mendatangkan rasa, bukan memandang kemana-mana. Ada yang bergidik, ada yang bergetar, ada yang merinding, ada yang panas, ada yang dingin. Ini sekali-kali datang Buya, sekali-kali. Nah, itu alasan jamaah itu. Kali-kali sih mantap Buya kalau lagi istri nggak marah, anak lagi nggak recok. Nah, itu enak banget tuh Buya, berasa semua. Nah, gitu. Punya alasan lain, butuh ketenangan diri dulu. Kalau sibuk gimana mau tenang? Nah, gitu. Jadi tidak hidup sinyalnya. Begitu di tarekat, begitu nur tenggelam kepada zat-zat tenggelam pada batin, batin wujud dalam sukun. Bagaimana Buya melihat sukunnya? Siapa yang duduk di dalam? Bagaimana? Kok nggak nyambung sinyalnya? Karena mata batin berhadas. Begitu juga setelah dihimpun dalam marifat. Kalau dia katakan adalah satu wujud, dia adalah wujud melainkan wujud sendiri. Ditingkatkan zikir kepada aku dan engkau, bingung dia. Tapi aku dan dia bisa Buya, karena sudah sering dengar dari dulu. Nah, kan gitu. Kalau saya rubah engkau, aku dan engkau, lebih mana dekat aku dengan dia? Ya kan? Kalau engkau aku ikuti, kalau dia di mana aja ada. Kan gitu bedanya. Nah, bagaimana menetapkan? Aduh, kadang hilang, kadang timbul lagi Buya. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita harus melaksanakan taharoh makom dengan tidak ada jadwal batas dan waktu, dan ini akan menjadi pegangan. Dan juga tidak syariat dulu baru hakikat dulu, tidak.
Di mana kelemahan kita, siram dulu di situ, mainkan dulu. Nah, di mana lemahnya diri jalan yang 4, penetapan yang mana yang kita belum mantap, nah, disucikan di situ dulu. Hanya mensucikan. Bayangin jamaah, meskipun kalam saya hanya disucikan, orang yang mensucikan itu yang langsung ketemu Allah. Tidak ada pengakuan ayat dimanapun jalan ibadah, kalau aku adalah Tuhan, akulah yang Allah, kecuali di zikir pensucian diri. Itu apa? Subhana Allah, sesungguhnya akulah yang Allah. Subhana Allah, na Allah, sesungguhnya akulah yang Allah. Orang dengan zikir subhanallah, dia peluang untuk menghadap Allah di dalam ibadahnya. Apalagi sekarang sudah ada jalan-jalan untuk menatapnya, sudah ada jalan untuk menghampirinya, yaitu taharoh. Rasulullah juga begitu. Di mana dia salah melaksanakan ibadah, dia berhenti. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Subhanallah. Dia langsung ulang lagi. Dia langsung teruskan lagi dengan mencuci dulu sekitar 100, dia lanjut lagi. Itulah beliau selama di Gua Hira. Tapi Gua Hira mereka itu bukan gua walet. Beliau itu bukan gua hantu. Gua Hiro itu, gua itu artinya lepas, Hiro itu bebas. Jadi jangan kita terikat sebelum melaksanakan zikir tadi. Selesaikan dulu semua, kira-kira anak nggak ada yang mencari, istri tidak lagi mencari, sudah tenang, duduk. Gua Hiro, lepas, bebas, baru hadapi dengan tenang. Karena berzikir itu hidayatul fikri wa hidayatul iradah. Bebas dari tekanan pikiran dan bebas dari ketekanan batin. Jadi disinilah dawamu zikri wa ala dawamu nisan. Kalau ingin mengingatku harus mampu melupakan yang lain. Zikrullahi wa zikrul maut. Kalau ingin melihatku, matikan semua dulu. Lihatlah yang mati di dirimu. Siapa yang mati? Itulah jasad. Jasad itu adalah pedoman untuk mencarinya. Jadi itulah para hadirin jamaah. Jadi dengan adanya ini kita lakukan muzakarah bersama. Baik. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jemaahnya. Insyaallah ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin insyaallah. Selanjutnya kepada jamaah sekalian yang akan bertanya kepada Buya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Insyaallah Pak, silakan. Kepada Bapak Ali Umar, kalau tidak Pak Suryandi ya, dipersilakan Pak. Maaf, Pak Tris dulu deh, silakan Pak Tris. Pak Rudi Rustandi tahan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Buya, bagaimana Buya cara memperjalankan taharoh makom yang 4 ini? Syariat, hakikat, hakikat, dan marikat. Mohon petunjuknya Buya. Iya, kalau untuk lebih detail tajalinya nanti itu akan disampaikan setelah 10 menit berakhir nanti. Ya, untuk season kedua kalau untuk bicaranya. Tetapi dalam makna kita ini membersihkan, mempertemukan dua kodrat zat penghancur kebatilan. Yang satu dinamakan wujud air suci di Subah atau saripati air Nurullah Nur Muhammad, ya, yang di diri kita diambil dari kolbi,
disiramkan kepada pandangan, yaitu batin an-nur atau batin pandangan. An itu batin, nur itu pandangan. Jadi kita sucikan dengan air suci tadi. Sementara batin an-nur itu kodratnya sama seperti air subah juga, tetapi dia ada dalam pandangan. Nah ini juga harus dibersihkan dengan subhanallah. Nanti diajarkan caranya di setelah 10 menit terakhir nanti. Paham? Insya Allah Buya. Baik, masih ada. Terima kasih kepada Bapak Trisna. Ya, untuk selanjutnya tadi yang mengangkat tangan yaitu Bapak Rudi Rustadi. Dipersilakan Pak. Insyaallah. Terima kasih Guru Publik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia melihat Buya dalam keadaan sehat walafiat Buya. Amin, insyaallah, amin. Ada yang saya ingin tanyakan Buya. Iya. Untuk mencapai ke makom toharoh ini seperti apa Buya? Dasarnya itu harus dari pandangan keyakinan hati kita yang sudah mantap atau bagaimana Buya? Mantap itu setelah berhasil kita membersihkan dan menikmatinya. Jadi itu ada tajalli cara perjalanannya. Ya. Nah, sekarang umpamanya ente melihat saya enggak di layar monitor ini. Melihat kan? Nah, dalam penglihatan ente itu ada batin. Ya. Nah, batin yang di dalam penglihatan itu yang disebut an-nur. Ya, an-nuru itu yang harus dibersihkan. Nanti cara-caranya akan diajarkan setelah 10 menit kedua, season kedua. Baik Buya. Selanjutnya Buya, apakah kita ini yang dimaksud kita sudah tidak melihat tubuh zohir seperti yang kita lihat sekarang ini, atau bagaimana Buya untuk penjabarannya Buya? Nanti di saat penjabaran makom yang 4 itu dipelajari. Ya, di pelajaran itu nanti bagaimana proses di syariat hakikat tarikat marifat nanti season keduanya, insyaallah. Ya. Ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Rudi Rustadi atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan insyaallah kepada Bapak Kailani. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa semua jemaah semoga Buya selalu sehat walafiat. Amin, insyaallah, amin. Ini Buya mohon bertanya bukan tentang persoalan syariat atau tarekat hakikat, namun kita menanyakan mana batasan Allah dengan atau tiada batasan antaranya. Ya, nanti setelah pandangan itu tembus itu akan terjawab. Ya. Makanya kita melalui tajalinya aturannya dulu. Sekarang kan kita masih membahas mengenai yang akan melihat. Kalau saya aja menceritakan apa mungkin bisa dipastikan? Kecuali yang pasti itu kita yang menyaksikan. Setelah bata batin kita bersih. Paham? Ya, bersabar untuk itu, ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kailani. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak-bapak yang mau mengangkat tangan dipersilakan. Iya, silakan. Dan insya Allah kepada Bapak Nurdin dipersilakan Pak atas waktu dan tempatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya. Insya Allah. Ini Buya.
itu tentang panah penghiburan diri. Yang dimaksud dengan panah dalam ibadah dan panah dalam ilmu penjabarannya, Bu ya? Iya, beda. Kalau panah dalam ibadah jatuh ke rasa, panah dalam diri jatuh ke pandangan. Itu beda. Nah, ini juga harus menyelesaikan sampai ke tahap pensucian dulu pada kodratnya. Nanti kalau saya ceritakan juga sama, tidak akan nikmat kalau tidak menyaksikan. Itu ya kan? Nah, kita ini kan ada iklannya. Dusta itu rasa itu tidak pernah berdusta, kan gitu ya. Nanti setelah kita menikmati, pandangan batin kita dibersihkan, insya Allah itu akan menjadi pokok bahasan. Karena tugas saya sebagai mengajar guru, menerangkan apa yang dibutuhkan oleh murid dalam pencarian. Jadi kalau umpamanya gurunya muridnya bertanya tapi tidak mencari, bagaimana menerangkan? Ini itu. Jadi setelah nanti, Buya saya menemui ini dalam perbuatan hakikat, terjadi begini Buya, itu maknanya apa? Nah, itu baru tuh. Jadi kalau kita mentok di belakang dinding karena pandangan kita kotor dan tidak membuka ijab dinding batasannya, sehingganya kita bingung mengartikannya dan menerangkannya juga bingung gitu. Jadi kesemuanya tidak masuk ke alam kenyataan gitu. Jadi nanti insya Allah dengan adanya perjalanan taharoh makom ini akan banyak memberikan bantuan kepada pencarian kita, insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah mengajukan pertanyaannya, dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak sekalian yang akan bertanya, silakan. Masih ada pertanyaan? Insya Allah kepada Bapak Idris Abu Bakar pertanyaan selanjutnya, silakan Pak Idris. Insya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Buya. Amin. Kami mengakui bahwa untuk menghidupkan batin, pandangan harus kita paham tentang 4 makam tadi. Makanya harus kita sucikan dengan air suci, air yang disucikan Allah, yaitu dengan air subhanallah. Nanti kalau kita pelaksanaannya untuk mensucikan dari masing-masing makam, nanti kan diajarin selanjutnya oleh Buya. Insya Allah. Itu gambaran awal, apakah perlu hitungan atau tanpa hitungan sampai merasakan itu. Yang namanya menyaksikan itu tidak ada batasan perbuatan ilmu, kecuali perbuatan ibadah atau amaliyah itu ada perhitungannya, ada falakiyah yang mengatur, ada fikih yang mengatur. Tapi kalau dia sudah hakikat, fikih itu berubah menjadi al-faqah. Fakah itu tidak dituntut peraturan, tapi dituntut belajar memahami. Itu faqah, berasal dari fikih. Setelah kita mengikuti peraturannya, barulah al-faqah, fikih berubah menjadi pemahaman. Nah, itulah nilainya. Begitu, paham? Insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan? Mas, silakan Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita ketemu lagi 10 menit yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.